bekam. Artinya mengeluarkan darah-darah kotor agar sirkulasi darah kita itu bersih, baik, dan insya Allah sehat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan yang paling penting terhindar dari penyakit dan tidak gampang sakit, kita konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baru saja Anda simak Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Ya, mudah-mudahan saja kabar tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pagi ini kita hadir kembali di acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Kabupaten Baru, ya, dan seputar apa saja yang ada di Kabupaten Baru kita bahas di acara obrolan pagi Baru Menyapa. Oke. Dan pagi ini tentu di hari Rabu, ya, tanggal 11 Juni 2025, kita akan menemani Anda di pagi ini sampai dengan
jam 9. Jadi mudah-mudahan saja Anda semua sudah pada standby dan menyimak acara ini. Ya, baik yang ada di Facebook kami, kemudian di YouTube kami, kemudian lagi di streaming IG Radio, ya, dan di TikTok. Dan pagi ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam demokrasi dan tetap semangat. Tetap semangat. Gimana kabar pagi ini, Bang Ilo? Alhamdulillah pagi ini ceria sekali, bangun pagi, ya sudah sempat membaca beberapa berita-berita, informasi-informasi yang ada di media-media sosial terkait orang baru, Bung Alil ya. Seperti itu. Banyak mungkin berita hangat ini. Ya biasa-biasa saja, Bung. Oh, biasa-biasa saja. Yang hangat itu masih seputar 31 itu tadi. 31. Oh iya. Saya kira selesai itu. Oh, belum selesai, Bung. Belum selesai kayaknya. Iya. Iya. Dan pagi ini Om Milo tentunya seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Pagi ini tema kita ada ini. Tema kita. Apa itu? Iya. Ini kan Om Milo di Baru ini sudah terbentuk ini koperasi desa. Iya, koperasi desa itu sudah 55. Koperasi desa kelurahan. Ya. Paling tercepat katanya ya dalam konteks kabupaten ya. Iya, di Sulawesi Selatan. Iya. Di Sulawesi Selatan atau di nasional? Di nasional, nasional kayaknya iya. Sudah pelantikan, kemudian sudah selesai akte notarisnya, kemudian kemudian ya diselesaikan juga apa ini yang di Menkumham. Ya, jadi jadi prestasi lah, prestise ya menurut saya harus diapresiasi itu, Bung Alil, karena salah satu daerah yang paling cepat terbentuk koperasinya ya, karena mungkin juga memang kita di kabupaten ini kan hanya beberapa desa dan kelurahan, Bung Alil, kecil ya. Tapi kita harus apresiasi kerja. Saya melihat sebenarnya di sini kalau secara pribadi kerja daripada kepala BPMD, Bung Alil. Dan dinas koperasi tentu yang mempersiapkan itu, karena memang waktu saya menghadiri sosialisasi pembentukan koperasi itu saya melihat mereka memang sudah siap dengan time schedule untuk pembentukan. Ya mudah-mudahan saja, Bung Alil, dari sisi persiapan itu kita lihat kan ya positif, tapi mudah-mudahan juga kita berharap bahwa dalam waktu yang singkat pembentukan Kopdes Merah Putih itu betul-betul memberikan melahirkan pengurus yang paham terkait betul, dengan perkoperasian dan memang memiliki kompetensi di bidang itu. Karena ini bukan tantangan kecil, ini berat juga ke depan. Iya, katanya ini kalau di 55 koperasi desa kelurahan ini sudah ada sumbangan atau ini uang dari siapa anggota DPR kita ini. Iya, jadi Bapak Profesor Haji Andi Muhammad Nurdin Khalid sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bung Alil. Tapi itu bukan karena anggota DPR RI-nya beliau, tapi memang beliau itu kalau bicara tentang koperasi beliau sangat peduli sekali. Jadi kita berterima kasih karena dengan demikian paling tidak sudah ada saldo awal daripada koperasi-koperasi ini, Bung Alil. Oh, terima kasih nih, siapa nih driver online yang sudah makasih banyak ini mawarnya, sudah pagi-pagi sudah kasih mawar, makasih banyak. Ada Etong juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salam kenal dari Mandale. Mandale ini sudah ikut gabung juga di pagi ini. Dan makasih banyak ini untuk driver tipikal juga yang telah mengirimkan donat.
Ini ada Ntar teman-teman itu cepat direspon dengan baik, Bung Alil. Iya. Iya. Makasih banyak ini yang sudah gabung, kemudian sudah kirim donat ini, kemudian banyak ini yang kirim kengki. Iya, makasih banyak. Iya. Oke. Ada siapa ini? Artinya ini kan memberikan semangat juga ini, Bung. Memberikan spirit juga buat kita ini agar terus meningkatkan kualitas dari obrolan pagi ini, Bung Alil. Iya, betul. Ya, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kita di sini. Selamat mengikuti acara obrolan pagi atau Ogi bermenyapa. Iya. Iya, dan Amila. Ini tema kita sebenarnya pagi ini adalah terkait dengan koperasi. Iya. 55 atau 40 desa, 15 kelurahan yang telah 55 ya. Iya, 55. Iya. 55 desa dan kelurahan sudah terbentuk, Bang Alil. Iya. Kemudian pertanyaan, dan proses badan hukum dan dari notaris sudah selesai semua. Sudah selesai. Iya. Dan terus pertanyaannya, Bung Alil, ini ada juga yang kita lihat pengamatan kita ini selama jalan ini. Sudah ada yang mulai ada kantor kah atau apa gitu, sudah kelihatan? Iya, ada kalau kita saya lihat di jalan itu, di pinggir jalan ada yang pasang apa itu namanya, papan namanya, bilang Koperasi Desa Merah Putih kelurahan ini. Sudah mulai ada ya? Sudah ada mulai ya. Cuma saya yang belum lihat itu, artinya sudah mau lihat bagaimana persiapan mereka setelah ada badan hukum dan modal awal kemarin ya. Dan pasti juga sudah memiliki tambahan dana, karena kalau koperasi itu kan memang dasarnya harus punya simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib, baru bisa disebut jadi anggota. Yang paling penting itu simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu langsung menjadi modal awal daripada koperasi itu sendiri, Bu. Iya. Kan ini kalau kita lihat masih ada beberapa desa mungkin yang Kopdes ini yang telah terbentuk, tapi belum ada tanda-tanda, belum ada. Di Pegaga tanda-tanda. Iya, di Pegaga. Jadi Makasih banyak untuk Upi Mo. Iya, sudah kirim ini lope-lope. Ya, jadi ini juga memang sebenarnya beban juga untuk baru, Bung Alil ya, karena udah disanjung sekali terkait dengan cepatnya membentuk Kopdes Merah Putih, infrastrukturnya di 55 desa dan kelurahan. Tetapi tantangan berikutnya adalah untuk menguji kualitas daripada pengurus dan pengawas yang sudah terpilih itu bisa dilihat dari bagaimana kemandirian mereka untuk mempersiapkan itu, karena Kopdes Merah Putih ini pure bisnis, Bung Alil. Meskipun di situ ada semangat kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya, seperti itu. Iya, tapi katanya ini Om Ilo, yang dari kan ada, enggak tahu apakah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau apa ini terkait dengan ada yang masuk percontohan. Percontohan ini percontohan nasional kah? Bagaimana ke itu ceritanya? Iya. Kementerian Koperasi, Bung Alil. Aduh, dijeda lagi nih, Bu. Iya. Bahwa Kementerian Koperasi itu akan memilih. Akan memilih sekitar 80 Kopdes Merah Putih yang sudah terbentuk, yang tersebar di provinsi ini untuk dijadikan koperasi Kopdes Merah Putih percontohan. Iya. Jadi sudah ada dengan itu, jadi ada 80 percontohan lah Kopdes Merah Putih.
Kemudian nanti dari 80 yang terpilih atau yang sudah diseleksi itu, itulah nanti yang akan menjadi role model, Bung Alil. Iya. Oh. Yang menjadi role model pengembangan Kopdar Merah Putih di Indonesia. Nah, menurut saya sayang kalau kita sudah sebut-sebut bahwa baru ini menjadi percontohan untuk Kopdar Merah Putih nasional, baru tiba-tiba tidak ada satupun yang masuk jadi role model, tidak ada satupun yang masuk di dalam Kopdar Merah Putih percontohan secara nasional. Ini kan ada 80, Bung Alil ya. 80 se-Indonesia. Satu atau nasional, Bung Alil. Iya. Kemudian 80 nanti yang mengajukan proposal kelayakan usaha, kemudian diberikan bukan diberikan, Bung, mungkin kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Ada skema yang namanya Repolpinpan, dana bergulir, Bung Alil, yang bisa sampai 3 sampai dengan 5 miliar. Jadi, tapi sifatnya bergulir, Bung Alil. Tapi tetap pinjaman juga. Tapi mungkin ada lebih kemudahan di sini, Bung, diberikan kepada mereka yang dianggap layak itu oleh bank-bank yang terlibat di dalam program pengembangan Kopdar Merah Putih itu, Bung Ali. Iya. Dan kalau syarat-syaratnya itu kalau di di aturan-aturan itu bagaimana itu? Kalau yang 80 ini, apakah harus ada usahanya ataukah nanti dibikin usaha atau bagaimana itu? Iya, jadi kalau saran Kopdar Merah Putih ya menjadi percontohan nasional itu, Bung Alil, terutama Kopdar Merah Putih yang meliputi sudah ada rencana usaha. Sudah ada rencana usaha yang matang, kebutuhan modal realistis, program yang sudah berjalan. Jadi sudah ada kegiatan usaha sebenarnya yang sudah berjalan, Bung Ade. Dan juga didukung dari pemerintah daerah. Jadi ada keterlibatan juga pemerintah daerah di situ. Misalnya, kalau saya melihat di Kabupaten Baru ini, Bung Adil ya. Contoh misalnya Kopdar Merah Putih Kelurahan Sumpang Binangai. Di situ kan sangat potensial sekali untuk mengelola unit usaha terkait dengan katakanlah pelayanan penjualan bahan bakar minyak ya untuk kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal kemudian dia juga layak untuk membuat katakanlah cold storage untuk ikan itu, Bung Alil. Ketika terjadi overproduksi kan biasa ikan itu dijual murah, Bung Alil. Dengan adanya cold storage itu kan bisa dipersewakan bagi masyarakat yang mau menyimpan ikannya di cold storage, Bung Alil. Istilahnya pendingin di. Ya, pendingin, bahasa sederhananya apa ada menjadi kulkas, freezer. Freezer. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, Bung Alil, itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dikerja di situ. Dan memang layaklah ketika membutuhkan modal yang cukup besar. Coba bayangkan kalau mau membuat semacam Pertamini itu, Bung Alil. Sulit. Pernah ada sebenarnya di Sumpan dikelola oleh swasta itu, Bung Alil. Tapi kalau lewat koperasi mungkin lebih mudah segala proses perizinannya. Jadi ini tantangan sih gubernur. Diakui paling cepat. Tapi ada enggak yang bisa masuk percontohan nasional dan diberikan kemudahan oleh pemerintah? Lumayan nih rokok kasih batu di. Lumayan. Sedemua jolo. Sedemua. Ya, rumah itu mapitang menjadi cerita bagi yang lain. Maka ternyata gubernur karena menjadi contoh. Istilahnya kalau dari BUMN itu piloting, istilah seperti itu, Bung. Katongan itu koperasi simpan pinjam. Aku mau bicara koperasi gabung nih koperasi simpan pinjamnya. Dan apa aja Mas Sawir nih. Iya. Ada nih. Menurut saya tantangan betul itu. Iya. Ini kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini, Om Milo. Iya. Apa makin matuk magas dia bacakan komen-komen tak tuh main. Akan ini ada ini dari Upimo, salam jaya selalu Iga Radio Baru. Oke, makasih banyak
Ini Upi mah. Jadi memang IGA ini sudah mulai dikenal luas lagi nih Bung Alil. Saya waktu hari raya Idul Adha kemarin lapangan sholat, begitu saya pulang ada beberapa teman-teman polisi itu tahu lah kalau saya Bang Ilo atau Pak Ilham ya. Oh iya. Tapi saya dipanggil, bagaimana kabar IGA, gaspol, jadi oke, ada IGA-nya yang dikenal ini luar biasa Bung Alil. Iya. Kita bacakan kembali ini. Ini Haji R. Semoga Koperasi Merah Putih baru ini yang pertama terbentuk secara nasional, terdepan juga kinerjanya. Amin. Betul. Iya. Ini rental mobil Makassar, IGA Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian Al Bait. Pemerintah baru harusnya bisa masukkan kapal pelni. Oh ya. Iya, matu pianir tadi. Engka tema khusus kapan? Ada tema khusus Pelabuhan Garongkong. Harapannya masyarakat baru apa sebenarnya? Iya. Iya. Ini Kareng Patingal Luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak logo koperasi yang muncul ini. Karo makadami mana koperasi. Kalau koperasi dibahas itu pasti engka tuh anuna gip-gip na. Ada gerakan koperasi. Iya, betul. Iya. Ini jadi ini Bung Alil. Iya. Silakan dibacakan, masih ada. Iya, masih ada. Ibu Yus Dahlia itu selamat pagi Ibu Yus. Sambil senyum-senyum ini saya lihat. Iya, kalau artinya kalau kita mau masuk di sini paling tidak salam dulu, jangan sampai kalau tidak bisa diratakan itu. Kemudian Anisandriyadi. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua salam. Oke. Iya, salam. Anis ini. Ada ini ASF Pardoko. Wah, ini anggotaku ini, anggota ladeku ini. Maju terus IGA baru dan tetap mengudara selalu. Oke. Alhamdulillah aku katoni pale Pak Anis tuh bunga itu. Iya, jadi mudah-mudahan rame-rame matu tuh anggota mana dia formasi ya. Iya. Ini perlu kita sampaikan juga kepada semua teman-teman di sini bahwa alhamdulillah sudah terbentuk forum masyarakat sipil Kabupaten Baru yang diprakarsa oleh beberapa teman-teman aktivis di Kabupaten Baru Bung Alil dalam rangka ikut memberi kontribusi terhadap pembangunan di daerah ini Bung Alil ya. Dan alhamdulillah para inisiator atau badan pendirinya pada hadir semua ini kayaknya ini ada Ibu Yus Dahlia, ada Pak Malik, ada Pak Malik, ada siapa tadi Anis ya, Anis, ada Bung Alil sendiri dan aduh luar biasa. Semangatnya kita lebih semangat lagi nih Bung Alil. Oke, Amila. Ini masih terkait dengan koperasi desa Merah Putih yang telah dibentuk di setiap desa dan kelurahan ini. Kan ini tadi ada yang 80 contoh ini. 80 ya menjadi percontohan secara nasional Bung Ali. Di baru ini bisakah ada satu atau si batu menjadi kira-kira jadi percontohan? Harus ada Bung Alil. Jadi harus ada. Jadi itu kan kelihatan kualitas pembentukan koperasi itu menjadi lebih baik ketika ada 1-2 yang bisa masuk di dalam kopdes percontohan. Kan dipilih di 80, ini kan 80.000 yang dipilih ini berarti kalau ngambil 80 itu hanya berapa persen Bung Alil ya. Dan itu dikasih dan untuk sementara memang skemanya seperti itu bahwa 3 sampai 5 miliar, mungkin sedikit ada kemudahan dengan trace period sampai 6 masa pinjaman bisa sampai 6 tahun. Dan bisa saja ada trace periodnya itu sampai 1 tahun Bung Alil. Dan mungkin saja kalau biasanya kan presiden itu kalau di hari jadi koperasi tanggal 12 Juli yang akan datang Bung Alil. Bisa saja ini dari 80 ini dikasih dulu semacam apa yang dilakukan oleh Pak Nurdin Halid kemarin semacam bantuan awal ya. Bantuan awal jadi menurut saya silahkan berlomba-lomba teman di Baru karena ini hanya kuotanya hanya 80 dan sudah ada peraturan Menteri Koperasi terkait dengan itu Bung Alil.
Weh, mau ada ini kok dua lice atau siaga. Weh. Iya, jadi ini ada SK-nya Bung Alil, bisa deh teman-teman pengurus Kopdes Merah Putih ini download ini Bung Alil ya. Iya. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang ini yang penting Bung Alil, tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan dalam kurung mock up Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, seperti itu Bang Alil. Jadi sudah ada peraturan menterinya, jadi baru harus misalnya minimal 1 Bung Alil. Jadi termasuk saya bilang Sumpah Binanga itu Lala Bata, itu potensi semua untuk menangkap peluang ini Bung Alil. Kalau ada semua ini, ada yang bisa lolos ini jadi percontohan, wah luar biasa. Jadi percontohan, ya kayak namanya percontohan Bung Alil kan pasti dikasih perhatian yang lebih lah. Karena itu kan semacam pilot project Bung Alil ya. Nah bahkan kita lihat ini dari beberapa media, Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan nanti kesi Kopdes Merah BUMN. Iya. Jadi gitu Bung Adil. Iya. Jadi untuk Anda yang ingin komentar terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana pendapatnya? Artinya Bung Alil, meskipun tema kita adalah Kopdes Merah Putih, kalau ada saudara-saudara kita surat-surat atau berruereke punya hal-hal lain yang ingin disampaikan boleh saja Bung Alil. Kemudian kalau ada teman-teman mau kasih informasi terkait dengan Kopdes Merah Putih ya silahkan naik aja di Multi. Bung Alil, di Multi ya. Sudah ada Ibu Yusdahlia, sudah ada Pak Malik, siapapun silahkan. Lebih ramai yang kita cerita-cerita sini lebih bagus nih Bung Alil. Iya silakan. Di Multi saja. Kan itu mai pengamatan anak kula pangange maka dik pagagoy tak nemu papan nama dik tabaga. Iya Bung Alil ya. Iya. Tapi bagaimana ini kalau masuk kemudian mau cerita kita on cam ya? Iya harus on cam. Bansano malika yang magar tai ritana kula. Iya. Masa tidak on cam? Iya. Ibu Yusdahlia juga cantik. Iya. Waktu kita rapat di sini di studio ini kan aduh cakep sekali meskipun usia sudah ini tetapi ya masih kelihatan oke lah Bu. Iya. Semangatnya memang ya luar biasa. Itu yang mungkin yang membuat dia masih kelihatan muda Bung Ali. Iya, semangat. Padahal beliau ini kan senior saya. Iya. Kalau yang penting semangat itu memang bikin awet muda itu yang semangat. Iya, semangat Bung Ali. Karena paling aku deh tahu nagaga semangat monro menikik mati indro bawah. Aku capu mana nih tuh le. Iya. Iya. Ada ini ya. Ini sudah bergabung Mini. Nah, cocok. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Om Malik. Waalaikumsalam. Masih on kamera ada Om Malik. Masih di tempat tidur jadi jangan. Wah, liwat tuh. Semangat muda we Bung Alil Pak Wita ini pendamping we malolomu Pak Bung Alil. Oh iya. Aku mapakur modele mawatamu pamotok-motok mele tahu. Oh iya. Iya. Apalagi pensiun nih jadi. Iya. Tapi manu tahu kan minta kadang aku dilihat dari wajah kemudian body mana kamu sudah pensiun padahal pada muda muda iya makro Pak jiwa mudamu iya jadi malolomo Pak jadi kayak usia saya ini kan usia pensiun juga nih sudah 57 tahun iya jadi kadang lucu ini ditelepon dari beberapa teman-teman aktivis kemarin dari Makassar ini dia bilang Bang Ilo bilang nggak apa dia bilang waduh heran sayanya justru jadi usia senja ini Bang Ilo kembali lagi seperti dulu udah nggak Ilo nih ya Pak Makutosi kadang artinya jiwa aktivis itu tidak bisa hilang sama dengan Ibu Yusdahlia kalau mau dia santai-santai aja di rumah tapi panggilan jiwa yang begini Bang Alil tidak bisa juga disembunyi malah sakit justru malah sakit itu tanya Ibu Yusdahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini? Kabar baik, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap sama semangat. dengan Om Malik itu kan pendamping
orangnya memang masih muda, Iya. jadi dia auranya keluar. Gitu. Iya. Waktu kita ketemu rapat sama-sama itu Iya. luar biasa Om Malik ini, auranya itu loh, Iya. terpancar dia masih gagah, masih Iya. muda. Agar gemot aku foto profil naruna jambul-jambul mungkin. Lagi ini jeli witar. Iya. Iya. Masih naik juga itu Anis. Iya. Tabe Iya, silakan. terkait apa namanya, pertama saya mau nyambung sedikit dengan kemarin Iya. bahwa Ya. sebenarnya kemarin itu enak sekali kita bicarakan tentang Pasar. pasar. Iya. Pengelolaannya bukan mapasilolong. Iya. Bagaimana? Saya sebenarnya mau masuk kemarin itu. Iya. Seperti apa memang mau dibicarakan, seperti apa bagusnya itu pengelolaan pasar. Hanya rumah kedai pasilolongnya rumah Iya. Nade toda bu jampangnya ro. Toda ni jampangnya ro anu ro. Catatan kecil ya rekaman rasa gitu. Aku ke Pak Guru langsung Kemudian temulti nih. kemudian Iya. terkait koperasi merah putih bahwa akan dipilih 80 agak nang iya koperasi asing kapan anggota Iya. nah iya ke peri itu 80 dinilai yang terbaik kecerahan nah masyarakat mata aja mirje malah doye nalingnya Iya. Iya. Bapak kemarin itu saya ketemu beberapa Iya. ketua koperasi dari Malaysia Tasi dari dia masih sibuk urus akta notarisnya apanya. Padahal semestinya kalau apa namanya bagaimana memprovokasi masyarakat untuk supaya bisa menjadi anggota nih. Iya. Seharusnya itu dulu yang mau dilakukan. Masyarakat mana, masyarakat apa ini? Kan sudah seharusnya itu. Tapi ternyata belum bisa. Nah, saya khawatirnya kalau apa namanya menunggu Mata jemar nge, mata aja nge balik tani ameng. Kuita nah ya para nakedo na kung kana do cair. Oh iya. Nah, masyarakat juga begitu ya, apa nama tuh muncul melo mentaj anggota ko nisa ni makada cair ni dananan we. Koperasi. Iya. Iya. Napa itu makalupar saya juga mau jadi anggota. Iya. Begitu. Jadi itu persoalan 80 yang dinilai apa namanya unggul. Wah, masih ragu-ragu, masih khawatir saya. Apalagi yang menjadi pengurus koperasi sekarang ini, ya boleh dikata 80% ya tidak ada pengetahuannya tentang koperasi. Iya. Bahaya tuh Pak. Si Saleh itu bisnis lainnya si koperasi Pak Malik. Si Saleh balu roti si balu nandre si Saleh. Iya. Jadi perlu hati-hati. Jangan diratakan, salah ratakan ya udah sholat. Jadi viral sih sedihnya itu istilah itu. Ratakan deh. Apa ada sedih bulldozer Bulldozer itu biasa ratakan di. Ya. Iya. Ini Kampanye di waktu itu. Iya. Ini ada pertanyaan ini Amila yang dibawa ini Haji R. Masyarakat yang kategori mana saja nanti bisa mengajukan pinjaman di koperasi desa Merah Putih. Iya. Jadi kan itu Kopdes Merah Putih Bung Lil membuat program sesuai dengan
potensi lokal yang ada di daerahnya, Bung Alil. Iya, iya. Ya, jadi bisa fokus kepada pertanian tanaman pangan, bisa juga bikin apotik, bisa bikin waserda, warung serba ada ya Bung Alil ya. Iya, iya. Kemudian bisa juga buka simpan pinjam Bung Alil. Semuanya bisa, semuanya bisa Bung Alil. Karena kalau kita pikir sebenarnya dengan bunga 3% per tahun, kemudian trace period katakanlah 1 tahun, kemudian 6 tahun dikelola itu anggaran sebenarnya masih layak untuk dilempar Bung Ali. Nah pada yang rentenir sekarang kan luar biasa bunganya Bung Ali ya. Nah, jadi silahkan nanti ditunggu di desanya masing-masing. Nah cuma memang saya sependapat dengan Om Malik bahwa secara kuantitas kita bersyukur bahwa sudah terbentuk 56 ya, 55 ya Bung Aril. Iya, 55. Tapi tantangan berikutnya adalah apakah 55 ini adalah pure murni mereka hadir sebagai pengurus karena pemahamannya terkait dengan koperasi panggilan jiwanya ada di situ Bung Ali. Karena tidak tertutup juga kemungkinan saya dengarkan bocor-bocor halus juga dari masyarakat bahwa kebanyakan juga di situ dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi Bung Ali. Mungkin yang nanggap Ramakada ya mir sangit terbayan 3 sampai 5 miliar padahal indreng ya Bung Ali. Iya. Pinjaman. Iya kan di anggapannya masyarakat ini kade wih megana matur duit napa telu wih bageng. 3 sampai 5 miliar Bung Ali. Wih 3 sampai 5 miliar. Wih gana nasa nakala kepala desa. Aku mentaji kepala desa kita. Iya tapi sampai sekarang kan masih pro dan kontra bagaimana skema pinjaman itu Bung Alil. Apa jaminan janggunannya? Kalau kita di Dekopi ini kan masih belum menerima skema itu bahwa itu ditanggung oleh pengurus. Contoh misalnya 5 pengurus. Saya yang menyiapkan jaminan saya, anggunan saya untuk dapatkan 3 miliar. Tetapi 3 miliar ini kita kelola bersama kan Bung Alil. Ya kan berat juga itu Bung Alil. Ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya dana desa itu yang jadi jaminannya. Ini kan belum ketemu sebenarnya di situ Bung Alil di persoalan jaminan itu jadi anggunan itu. Jadi tidak semudah juga yang kita bayangkan bahwa ada skema untuk pemberian kredit dengan mudah, tidak semudah itu juga. Karena tetap menurut saya kalau bank mau keluarkan uang, pasti bank itu punya SOP terkait dengan feasibility study. Kalau layak dia kasih, kalau tidak layak enggak juga. Tapi kalau seumpama Omilo ini, kan itu ada untung ruginya seumpama dia kelola, seumpama 3M, kemudian rugi magan ikan apa lisoy. Nah, rigu tanggung jawab bersama ya lagi jaminan nih gak pertama jaminan. Iya, jaminan contoh jaminan apa itu Omilo? Tadi kita lihat jaminan yang bisa berupa sertifikat tanah dan bangunan mengalir. Kalau bank kan begitu. Iya. Kalau untuk sementara kita baca dan di grup-grup saya di Dekopin se-Indonesia itu masih bingung juga dengan skema itu Bung Alil. Artinya ya itulah tadi bahwa antara politis dan pure murni untuk menghidupkan koperasi ya disinilah tantangan untuk Pak Prabowo Bung Alil. Karena tidak bisa juga dipungkiri ada yang menganggap bahwa Kopdes Merah Putih adalah termasuk kendaraan juga ya untuk 2029 nanti Bung Alil. Tapi kita dari orang-orang gerakan koperasi kan tidak melihat itu terlalu dalam. Yang kita pikirkan bahwa semangat Pak Prabowo ini untuk membangun koperasi Indonesia perlu diapresiasi Bung Ali. Di tengah mundurnya gerakan koperasi. Karena bagaimanapun koperasi ini kan amanat konstitusi pasal 33 Bung Ali ya. Iya. Salah satu badan usaha yang cocok adalah koperasi yang menganut asas kekeluargaan itu Bung Ali. Ya. Jadi sekarang kembali lagi kepada teman-teman yang sudah menjadi pengurus. Bahkan ada berita tadi yang saya baca itu Pak Prabowo malah berpikir untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menyiapkan skema untuk modal awal bagi koperasi dan mungkin itu bukan pinjam, bisa saja diambil dari APBN dan dari mana. Karena ini kan tanggung jawab Pak Prabowo juga untuk bagaimana supaya program ini jalan. Iya. Ini Bu Yus, ya silakan Ibu Yus. Mungkin mau komentar terkait dengan koperasi desa Merah Putih ini. Ya, saya tidak terlalu masuk ke situ ya. Tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa saya melihat di Kabupaten Baru itu ada desa yang sangat potensial untuk masuk
Yang 80 tadi itu yaitu Desa Deloteng. Oh iya. Di mana itu? Ya. Di mana Desa itu, Lompok Tengah. Desa Lompok Tengah. Lompok Tengah. Apa di situ potensi yang di sana Lompok Tengah? Itu potensinya saya lihat itu kan ada banyak macam. Saya lihat kemarin dia sudah membuat apa itu ada baje di situ. Oh baje. Ya, itu potensi daerahnya itu luar biasa kalau di Loteng. Tapi persoalannya sekarang ternyata memang itu sudah ada simpanannya dari masyarakat untuk di koperasi itu. Itu saya ngobrol dengan kadesnya ternyata sangat luar biasa ini di Loteng. Ya. Hanya itu yang bisa mungkin. Kalau yang lain-lainnya saya nggak bisa. Terlalu jauh koperasi. Kenapa kita angkat sebenarnya ini Bu Yus? Hanya kita ingin menyampaikan sebenarnya pada hari ini kepada seluruh pengurus Kopdes Merah Putih yang ada di Baru bahwa ada Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan dalam kurung mock-up koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini kan nanti rencananya ini secara apa ya diresmikan oleh Bapak Prabowo dari 80.000 ini pada tanggal 12 Juli berkaitan dengan Hari Koperasi, dan Presiden hanya memberikan waktu 2 bulan setelah launching itu Kopdes Merah Putih ini sudah harus beroperasi. Artinya Oktober itu sudah harus jalan. Seperti janji dari Menteri Pak Zulkifli Hasan ini meminta agar Oktober. Tadinya Presiden minta September, tapi dia minta agak waktu lebih ini sedikit supaya operasionalnya itu di bulan Oktober, Bung Alil. Iya. Jadi ketujuannya kita bagaimana obrolan ini ada manfaatnya untuk warga Baru, masyarakat Baru. Ini adalah informasi bahwa ada SK Menteri, ada peraturan Menteri terkait dengan ini. Jadi silahkan saja siapa yang bisa menangkap ini dengan baik ya. Iya. Dia yang duluan eksis di Baru, Bung Alil. Iya. Saya pikir kalau 3-5 miliar ini menyala ini. Kalau sekelas Haji Ari itu di Sumpang, karena dia juga pengurus Kopdes Merah Putih di Kelurahan Sumpang, saya rasa kalau anggunan seperti itu dia bisa. Persoalannya kan ini koperasi bukan pribadi, Bung Alil. Iya. Bagaimana kalau ada risikonya nanti ya itu yang perlu dibicarakan. Itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kalau persoalan mungkin misalnya memasukkan agunannya, mungkin agunannya desa. Banyak desa ada sekitar 60-70% desa menolak itu Kak Yus. APBD desanya dijadikan anggunan. Nan waktu nasi menurut biaya program tadi ko ya ipan taji anggunan. Betul. Ya. Jadi saya rasa Dinas Koperasi BPMD ini harus kembali lagi terlibat untuk mempersiapkan, menyeleksi yang mana yang lebih siap, kemudian mengajukan ke Menteri untuk siap pada saat launching tanggal 12 Juli ya. Siapa yang tahu ya, Bung. Iya. Nah, kemudian perlu juga disampaikan kepada teman-teman Bung Alil bahwa terkait nanti masalah pasar itu tidak bahas secara umum. Jadi ini ada beberapa pasar. Iya. Jadi mungkin nanti kita bahas dulu Malusetasi, Palandro ya, Pasar Palandro, kemudian Pasar Mangkoso, Pasar Takalasi, Pasar Baru, kemudian Taniteri Lawu, Pekai, Taniteri aja ada beberapa ini. Ele ada juga di mana, Bung Alil? Sama Pasar Rala. Pujanantin juga Bung Alil. Iya, Pujanantin Doi. Iya. Bagaimana sepakat? Iya. Pak Malik? Iya, coba ada yang sedikit memang saya mau sampaikan terkait pasar bahwa terkait kemarin penyampaian bahwa semua rata-rata pasar mulai dari PK itu dari 30 juta penyetorannya naik jadi 70 juta, 70 juta lebih. Nah, itu artinya 100% lebih naiknya. Iya. Ini perlu dikaji nih. Iya. Bisanya itu 100 lebih naiknya. Iya. Apa seperti apa Kenapa bisa sampai ada bisa-bisanya
dicuri kayak yang kemarin itu atau apakah? Iya, setboy. Kenapa bisa Bangkai. sekilas itu langsung naik 100% lebih? Tapi kan kemarin saya sempat juga sampaikan Pak Malik. Iya. Dari 3 juta ke 20 juta berarti 300% naiknya itu. Iya. Makanya saya bilang kemarin perlu ada data. Data itu bukan hanya sekedar jam, tapi memang harus ada data supaya kita bisa tahu Bung Khalil bahwa memang benar bukan hanya sekedar ucapan. Itulah pentingnya memang data harus jelas. Papada saya dimaksud sampai diratakan kalau biasa. Iratakan ngamas iki. Iya. Iya, papada ya majak mana ya kepala pasak yolo ya Pak. Iya. 300% again rate nare. Iya. Nah ini perlu dikaji nih, perlu kajian. Jangan dulu disebarluaskan bahwa karena ini kalau seperti ini terkesan bahwa ada yang tidak beres itu pada yang kemarin itu kepala pasar. Kan padahal begitu, padahal bisa jadi ada tambahan orang yang masuk mengambil loss kah atau apa seperti itu. Makanya saya bilang datanya memang harus jelas. Iya, kenapa bisa tambah di? Iya. Kemudian ini Koperasi Merah Putih kembali lagi. Iya. Bahwa saya itu betul-betul apa namanya ya? Papada sediku mekek kak seding ko bicara Koperasi Merah Putih. Iya. Apa coba kemarin itu saya dapat anunya dari pusat bahwa pinjaman 3 miliar itu pengembaliannya tetap kan pengembalian itu per tahunnya itu 490 juta lebih. Iya. Pengembaliannya itu per tahun. Berarti karena ini kan 3 miliar. Nah pengembaliannya itu kemudian mau disinkronkan dari mana gajinya berapa karyawannya itu. Gajinya mulai 5 juta sampai 8 juta. Berarti ini pendapatannya koperasi ini harus luar biasa loh. Nah sekarang pertanyaannya di pertanian misalnya orang punya sawah luas, dia butuh dana pinjaman sekian, tetapi sawah itu kan dikerjakan oleh orang lain. Nah sementara yang pasti yang punya sawah yang pinjam dana. Nah ini kalau maceko-ceko sero punna nagalu napa rasa siro anu narpak jamana ro. Iya. Semua dipikirkan. Iya, saya kira itu. Iya. Oke. Iya. Sebelum kita lanjut Om Milo, ini kita bacakan ini komentar di bawah ini. Iya, tema hari ini perikanan atau serba-serbi Kabupaten Baru. Iya, tema hari ini itu koperasi desa. Tapi artinya tidak wajib juga bahwa ini betul, tidak ada yang lain bisa dibicarakan bisa. Karena artinya bisa kalau ada yang mau dibicarakan di sini bisa juga. Karena seperti tadi kita bicara tentang pasar boleh. Iya, karena peluang ini sebenarnya kepada koperasi desa yang ada di Kabupaten Baru bahwa ada 80 yang akan jadi contoh yang dipilih ini se-Indonesia. Apakah di Baru ini ada salah satu atau engkau kasih batu menjadi contoh? Kita lihat nanti. Ini ada dari Pekarang Patingaluang. Mohon bicara Bang Ali loh. Bicara mah ini. Iya, ada Anis ini Bang Anis. Gaspol, woi ratakan. Wah tatae. Ada Eko Purnomo. Iya. Tim doser apa? Iya. Kasih naikin bulilis itu bulilis kasih naikin. Iya. Makanya bulilis, maka anjana kop suruh Pak Malik on cam si Bayi Buyus. Iya. Kasih naik itu karena Patingaluang dia mau naik. Oh begitu. Oh iya.
Makanya itu siapa tahu ada pengurus koperasi karena tadi ada yang Mas Sawer Saleh itu ada kasih dari penasaran koperasi simpan pinjam. Iya. Koperasi simpan pinjam. Iya. Jadi ini Eko Purnomo mungkin sama dengan koperasi unit desa ya. Oh iya. Iya. Kurang lebih ya. Sama. Iya. Samsul. Assalamualaikum. Kalau koperasi itu kan di mana-mana rohnya sama Bung Alil. Prinsipnya kan kekeluargaan. Iya. Silakan gotong royong. Ya. Samsul ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bojok Baru hadir dan menyimak. Oke, warga Bojok Baru ini. Iya. Samsul. Ibu Lilis minta ke Kayu sama Pak Malik untuk on cam. Ya Ibu Lilis itu. Angkat Tony tuh on cam Tony mah tuh. Enggak mau. Sekali lagi Mas Surna palena denelo. Iya. Mental ada Tony dan Kawita ya saudara ya satu ini. Iya. On kan dong. Sekarang itu gampang. On cam, Mbak kita ini on cam. Nah, makan nih. Iya. Coba. Iya. Yang duluan bergabung. Iya. Ya langsung. Saya kompak pada jago mana argumentasi. Jago mana argumentasi, diplomasi, kemana ini boleh ya. Iya, amu kena nih langsung ya. Iya langsung. Iya. Karena kalau di kamera di sini tidak ketahuan gitu belum mandi apa. Semua face-nya segar. Apalagi itu, ada filter nanti pakai. Asal aja na filter. Asal aja na filter Nasarini pakai umpan rasa gitu. Iya. Iya, ini Ibu Lilis dulu ini. Bagaimana pendapatnya ini terkait dengan koperasi desa Merah Putih? Iya. Kalau saya sih persoalan koperasi Merah Putih ini tak bisa terlalu berkomentar dulu terlalu banyak. Karena kan kita istilahnya ini masih uji coba, belum ada uji coba. Iya. Ya kan, belum ada uji coba. Jadi kalau sudah berjalan, mungkin baru ada evaluasi yang bisa kita kritisi, yang bisa kita berikan masukan, yang bisa kita komentari. Tapi hari ini ya paling persiapannya saja. Lalu kemudian kalaupun dikomentari terkait dengan personil itu kan ya saya kira itu normatif aja. Biasa aja. Masih diuji dengan waktu. Ya itu bisa saja. Jadi saya kira biarlah dulu berjalan, karena bagaimanapun kalau pemerintah sudah mau, yang maunya pemerintah pasti jadi. Itu saja ya, kita tinggal menunggu saja eksekusinya apa yang terjadi dan bagaimana kondisi ketika sudah terlaksana dengan setiap operasi sudah terlaksana dengan baik. Baru kita masuk untuk melakukan. Dan jujur saya pribadi secara personal itu dilibatkan sebagai pengawas di tingkat desa. Oh iya. Iya. Nggak etis rasanya kalau saya terlalu banyak berkomentar terkait dengan itu. Karena belum ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Belum ada apa-apa lah. Di Kopdes Merah Putih apa ini, Bu Lilis? Bojo. Apa potensi yang ada di situ di Bojo? Bojo apa itu di sana? Potensinya ada yang menonjol Bang. Potensinya banyak sebenarnya. Tinggal pengelolaan saja dari pemerintah, dan itu sudah dimusyawarahkan sebenarnya di tingkat desa. Tidak pastilah kita lihat perkembangan. Iya. Kalau Ibu Lilis jadi pengawas di Kopdes Merah Putih di sana ya layaklah menurut saya, Bung Alil. Iya. Kalau ini terkait dengan peluang 80 koperasi desa yang akan jadi percontohan. Iya. Apa harapan tak ke depan ini untuk koperasi desa yang telah dibentuk di Baru ini? Indikatornya apa dulu? Yang bisa yang jadi percontohan itu, indikatornya kira-kira apa untuk bisa dijadikan sebagai sebuah project misalnya? Iya. Apa indikatornya untuk dijadikan itu?
Ya, jadi salah satu sebenarnya yang menjadi syarat itu artinya elaborasi lebih lanjut ya. Maksudnya sudah ada planning, perencanaan usaha, Ibu Ilis. Kemudian ada kebutuhan modal yang realistis untuk membiayai usaha tersebut. Kemudian program yang sudah berjalan, maksudnya sudah ada kantor, seperti itu. Kemudian usaha berjalan Ya usaha sudah ada yang berjalan mulai. Karena bank itu kalau kita baru memerintis usaha baru minta ke bank kan tidak mungkin. Jadi ada yang sudah berjalan mulai. Kemudian dilihat prospeknya kan, kemudian mengajukan proposal. Nah cuma saya lihat di sini di SK Menteri ini ya SK Menteri Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 ini Bung Alil. Di situ ada skema pinjaman dan dalam bentuk revolving bergulir. Nah, biasanya kalau bentuk seperti itu jangan sampai nanti pinjaman tapi bentuknya revolving, bentuknya bergulir. Iya. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau dana bergulir itu biasanya tidak ada konsekuensi bunga atau apa dan sebagainya karena harus bergulir lagi ke koperasi yang lain setelah dikembalikan Bung Alil. Ya itulah tadi yang 80. Cuma menurut saya kenapa kita mau bicarakan secara dini SK peraturan Menteri Koperasi ini supaya ada teman-teman di Baru yang bisa menangkap peluang ini Bung Alil. Apalagi kan isunya di Baru ini kan sudah sampai ke nasional bahwa salah satu kabupaten di daerah Sulawesi Selatan yang paling tercepat merampungkan pembentukan Kopdes Merah Putih itu adalah Baru Bung Alil. Seperti itu. Termasuk sudah akte notaris selesai, badan hukum selesai, mungkin tinggal 1, 2, 3 yang belum Bung Alil ya. Iya. Oke. Berarti itu dana yang 10 juta yang dari bantuan kemarin itu sudah bisa dikelola sebenarnya itu ya? Sudah bisa, bisa. Itu kan bantuan bukan pinjaman, pemberian dari Pak NH ya terkait dengan Kopdes Jaya Merah Putih mungkin karena kedekatannya dengan bupati kita, apalagi beliau satu partai ya. Dan memang Pak NH itu kalau bicara tentang koperasi memang dia maju di depan. Nah ini juga menjadi bumerang juga ini karena di grup saya itu Dekopin se-Indonesia itu juga menuntut ke Pak NH untuk sama dengan yang lain padahal kan beliau mungkin care ke sini karena ya termasuk dapilnya juga Bang Adil. Karena modal sebenarnya itu 10 juta ya artinya dinia sewa kantor kapan Bro. Kemudian bisa sudah memulai untuk kumpul-kumpul pengurus Bung Alil. Dan banyak aset-aset bangunan sebenarnya dari koperasi-koperasi kita di Baru yang dulu itu Bung Alil yang sudah banyak tidak jalan itu bisa direvitalisasi sebenarnya itu di take over Bung Alil. Coba Anda jalan-jalan itu kita lihat itu aset-aset koperasi seperti gudang apa dan sebagainya itu masih banyak Bung Alil. Contoh tidak bisa kayak itu Koperasi Merah Putih di kantor desa atau memang harus dia punya kantor sendiri? Sebaiknya karena kalau Kopdes itu Ibu Yusdahlia dia tidak masuk jadi aset desa. Jadi beda dengan BUMDes. Kalau BUMDes itu memang masuk sebagai asetnya desa. Kalau koperasi itu ya anggota yang punya koperasi seperti itu. Jadi dia memang harus mandiri. Coba itu yang 10 juta itu dari Pak NH kan. Terus pakai ini banyak sekali itu kalau di desa. Banyak sudah itu. Bangsa anak kelola bata itu tapi ini tuh Bu kantor oke Aseron apa kumpul semua itu hasil-hasil pertanian yang ada di situ baru dilempar. Dari sekarang itu. Iya. Oke, kita lanjut untuk Anda yang ingin komentar silakan. Ya, kita tunggu komentar di TikTok ya silakan bagi ada juga Andi nih ada Andi masuk juga. Kenapa itu Andi? Kenapa nih? Baca dulu. Oh ya. Iya, apa kabar Anjeli? Weh. Anjeli. Anak tuh boleh India tuh. Sekarang saya sudah jadi ketua Koperasi Merah Putih. Weh. Jangan harap suamimu bisa pinjam. Weh. Masuk nah. Angkat tuh dendam nak apa gitu. Makanya ini. Oh ya cocok nih dek. Lo baca lo ya wai tapi lo baca mir maka dong nggak ada kapan dendang kusumat ini.
Jadi teman-teman ya, sebelum kita ini karena sudah jam 9 lewat berapa Iya. besok itu kita bahas khusus RPJMD. Iya. Jadi kalau Ibu Lilis belum dapat, nanti kita kirim lewat WA ya yang RPJMD baru itu ya. Meskipun sebenarnya ini sudah agak terlambat karena prosesnya sebenarnya sudah dilakukan oleh eksekutif, sudah dilakukan oleh pemerintah. Sekarang sudah didorong ke DPRD ya. Idealnya sebenarnya kemarin dalam bentuk, saya tidak tahu model seperti apa. Yang jelas RPJMD ini menurut pemerintah kan disusun secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder terkait. Tapi kita kan tidak tahu karena kita juga, saya tanya dulu, di antara kita berlima ini ada yang pernah hadir di dalam perumusan RPJMD? Tidak, Ibu Lius? Tidak. Ibu Lius juga tidak? Tidak. Pak Malik tidak pernah juga? Saya juga. Pak Alil? Tidak. Kita tanya dulu yang siapa tahu yang lagi nonton, siapa tahu ada yang hadir. Dia matikan itu Om Malik Om Malik itu jangan sampai dia ikut tahu. Iya. Om Malik ikut kah? Padahal mestinya kan partisipatif itu jangan selalu diartikan musrembang. Musrembang di tingkat desa, musrembang di tingkat kecamatan, musrembang di tingkat, karena peserta yang hadir di situ itu bukan karena persoalan kapasitas, dia tidak punya waktu karena biasanya itu kan nanti di situ baru disampaikan bahwa ini draft daripada RPJMD kita 2025-2029. Padahal mestinya ya ada diskusi-diskusi terfokus terkait itu, terutama pada sektor-sektor yang kita anggap penting, Bung Alil. Nah, jadi kadang memang itu Bang Ilo sebenarnya kalau di Musrembang, kalau level-levelnya Kak Yus, Pak Malik ini memang bukan untuk tingkat Musrembang, tingkat desa. Kabupaten, jadi dia memang tingkatnya kabupaten. Jadi kalau mau diharap bahwa kita ada masukan sebagai apa kita berpartisipasi di situ ya, tidak mungkin lah karena kan kita tidak pernah dilibatkan untuk itu. Ya karena mungkin dilihat dari kapasitas dan tingkat levelnya kan. Jadi memang untuk melihat secara mengkutu-kutui ini barang harus dulu di share itu karena saya pernah baca tapi RPJPD-nya Bang Ilo, RPJPD yang itu ada. RPJMD belum ya? Ya RPJMD belum, bahkan itu yang kemarin kita jadikan sebagai dasar untuk meramu sebuah pertanyaan-pertanyaan di debat, materi debat. Mungkin ada yang sudah di-share tapi saya tidak save di laptop kemarin, jadi mungkin bisa poin-poinnya saja kalau memang tidak bisa di. Ya nanti kalau ada DM mudah-mudahan masih ada nomor tak sama saya Bu Lilis, nanti saya kirimkan. Ada di kapal. Ada di grup. Oh iya kan. Oke Bu dosen. Itu Om Malik. Koperasi sih. Koperasi Merah Putih Bojong itu ketuanya tas selesai apa? Pengawasnya ada. Iya di. Bayangkan kalau pengawas koperasi boleh KPU. Iya. Sigilingan ya sebenarnya Desna minta juga ketua Koples Mega tuh itu terjadi sigili-gili maku tuh. Karena kapan? Saya ambil contoh ya, saya tidak sebut di baru di Koples Merah Putih di Kelurahan tuh. Kan mana kan mentaji pengawas, kemudian ini mentaji ketua Koples Merah Putih Pak. Maksudnya fir murni kita pelaku usaha selama ini nih. Otomatis kita mau turun temurun selama ini kan pengusaha. Kan alam kita mentaji pengawas. Kadean rupa. Ya, kata cek deh. Mudah-mudahan tanya sama mahasiswa naro. Ku mahasiswa nato na dia naga mahasiswa. Napa matu desa 10 juta matu. Napa desa 10 juta matu nak katanan ini aja enggak deh. Apa penggunanya itu yang 10? Apa penggunanya? Mana nota-notanya semua? Pusing nih. Kayaknya Buyus kan juga biasa diaudit, biasa diperiksa di KPU, berarti alien atau sipan rasa-rasa matu pengurus. Apa ya itu saya ngiparesa ya itu atau jadi awasi. Namun maraga jago, mau tetap jenceng. Saya pernah dulu waktu masih di LSM ada itu yang audit dari Solo. Oh iya. Jadi dipelajari betul baik-baik ya. Terutama kita ingin melihat apa sih sebenarnya arah daripada baru ke 5 tahun ke depan ini yang telah dicanangkan di dalam RPJMD itu yang perlu kita kebijakan mau dibawa kemana baru ini itu yang sebenarnya
yang kita ingin tahu, Bung Alil. Dan diharap besok ini Om Milo, ya. Kenapa Pak Malik? Ada kemarin yang saya ditemui oleh masyarakat Desa Kupa, khususnya di apa namanya itu. Dia katakan sama saya, Pak, saya dikasih tahu itu yang datang rapat katanya terkait pembentukan koperasi. Sekembali dari pembentukan, langsung dia tanya bahwa yang bisa dikasih dana nanti itu yang hadir rapat. Wah, saya bilang, mana kasih mau aku tuh? Alina, itu balik ketua koperasi itu si bapak pengurus sewa di Malayar doi apa? Alina ngecer apa? Wah, dan saya bilang, yang tiga ya 110 juta atau agak? Tidak, ini maksudnya yang dikasih dana nanti itu untuk koperasi Merah Putih ini, itu yang datang rapat, yang dipinjamkan dana, yang menjadi anggota. Nah, tidak begitu mungkin. Tidak bisa. Pak Malik. Bahasanya seperti ini, yang hadir pada saat pembentukan ini otomatis menjadi anggota. Jadi tidak berarti bahwa ini nanti yang dikasih bantuan, tidak. Justru Alina tuh macam mahkamah aja, simpanan pokok, simpanan wajib. Itu tahu yang dia dapat di Kupa itu Om Malik, begitu tuh faktanya. Itu bahasa pengawas itu boleh bahasa pengawas itu. Kalau masyarakat dia dapat kutu, nasanya maka dia rongkai hadir, ya tomir mah tu wadi malah doi kuro, ya rodena hadir dia maka tidak seperti itu. Siapa yang tanya begitu? Ku telepon sekarang. Saya bilang, kenapa tidak begitu Pak? Kata kau, itu menjelaskan kembali sama masyarakat Pak. Itu di Labuang, itu kan rata-rata penjual. Saya ada telepon dulu. Penjual apa sana? Penjual apa? Itu di pinggir jalan. Nah, itu semua kan kasih yang butuh modal untuk mengembangkan kembali itu usaha anunya. Tania, Wairino ngaga kuro banyak mobil-mobil. Oh iya. Itu Labuangi termasuk daerah anunya Pak Wakil dulu deh, mantan wakil dia Pak Penganu di depan rumahnya. Itu kan di rumahnya Pak Wakil. Iya, di depan di depan warungnya ya betul. Maka tidak semua yang bersyarat pasti tidak dikasih pinjam. Saya bilang juga begitu. Yang dikasih pinjam itu yang bersyarat. Jadi memang ada persyaratannya nanti. Apa namu doi na de topi gaga bungalil. Namu doi de topa gaga mabela ladai. Ya oke. Kira-kira betul. Bung Alil, siapa bisa dihubungi beberapa teman-teman di DPR di situ. Siapa tahu nanti kita di sini di Komal ini bisa ya apalah ikut RDP atau apalah terkait dengan itu sebelum ketuk palu, Bung Alil. Iya, kita coba hubungi anggota DPR ini. Mungkin ada juga anggotanya Pak Malik ini di DPRD. Siapa tahu bisa terkait besok ya. Iya, terkait besok. Pak Malik. Iya, maksudnya masih ada peluang untuk kita bisa mengajukan RDP lah semacam begitulah terkait dengan RPJMD ini. Karena sekarang tangannya sudah bukan lagi eksekutif, sudah di legislatif, sudah diserahkan sama eksekutif, Bung Ali. Iya. Iya, langsung saja dia surat. Iya. Langsung saja surat. Oh, menyurat. Oh, gitu. Oh, kenapa Ibu Lilis? Jangan sampai di pihak ketiga kan RPJMD-nya ke Unhas. Oh, begitu. Saya tidak tahu karena berapa kali kan sudah pertemuan dengan Unhas ya. Karena kalau saya baca sekilas memang itu terlalu cantik lah secara naskah akademik, terlalu ilmiah lah menurut saya sehingga dengan ketebalan lebih 360 ke 370 halaman itu sulit untuk kita melihat bagaimana poin-poinnya. Tapi paling tidak besok kita bisa menganalisis terkait dengan keterkaitan dengan
visi baru ini ya, baru berkeadilan, baru berkelanjutan dan baru sejahtera lebih cepat. Dari itu di breakdown kan pasti di dalam program. Nah, program apa saja yang relevan dengan itu sehingga dari visi itu bisa dicapai selama 5 tahun. Kemudian bagaimana komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, bagaimana komitmennya terhadap katakanlah lapangan kerja, karena itu kan instrumen-instrumen itu kan sangat terkait dengan pengentasan kemiskinan dan percepatan baru lebih sejahtera. Itu yang kita ingin lihat, Bung Khalil. Nah, ini menjadi catatan juga bagi pemerintah ke depan bahwa terkait nanti seperti misalnya APBD perubahan, Bung Khalil. Di situ kita sudah harus terlibat di situ untuk melihat apa yang ada di situ supaya dasar kita kan sangat jelas, Bung Khalil. Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Kita juga bisa menjadikan visi Bupati itu sebagai landasan dasar kita untuk melihat seperti apa anggaran itu. Nah, mungkin nanti kita butuh memang teman yang punya skill, punya keahlian atau expert di bidang itu, Bung Khalil. Karena memang ada beberapa NGO dulu yang fokus terhadap analisis anggaran, Bung Khalil. Supaya kita bisa ada pencerahan kembali. Apa remeng sedang muluku meter ko 368 napa kutoni HP mondo deh gak. Saya di ring 1 rim. Ya, tapi kita fokus saja ke situ tadi, upaya pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pembinaan UMK, Kopdes Merah Putih, apa-apa sih yang dilakukan pemerintah selama 5 tahun dan berapa estimasi alokasi anggaran karena itu untuk melihat korelasinya, Bung Ali. Iya, dan kita harapkan juga untuk yang mendengarkan saat ini, siapa tahu ada anggota dewan, anggota DPRD baru yang mendengarkan acara ini, ya besok bisa bergabung. Diharapkan bisa bergabung di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Malah kita minta tolong sama Ibu Lilis sebenarnya ini, Bung Khalil, karena beliau kan punya link juga ini, jejaring di akademisi, Bung Khalil ya. Apakah di Al-Ghazali, apakah di Tanente di situ, apa dosen-dosen yang, karena menurut saya sebenarnya civil society itu kan bagian dari seperti itu tadi, Bung Khalil, akademisi, kemudian ormas-ormas, LSM dan sebagainya. Kemudian private sector yang terkait dengan RPJMD itu mestinya kan dihadirkan, karena kalau kita ingin membahas tentang pengembangan usaha mikro kecil, mestinya kan mereka yang dihadirkan untuk mendiskusikan kepentingannya apa, bukan lahir secara top down di meja, sehingga apa nanti yang kita berikan belum tentu kan itu yang diinginkan. Iya. Seperti makro barangkali, Bung Khalil. Ini ada Anis ini yang komen. Ya, itu yang saya pernah dengar juga Pak Malik. Oh, yang mungkin yang Kopdes ini. Yang Bojo itu ya. Yang di Kupah. Nah, tadi dia bilang Pak Malik. Kemudian Manrasa tuh Palek lah Rahul. Dek nenar untuk doi koperasi. Ini tiba-tiba nih Andi nih suka bikin guyon-guyon saja. Iya, labe Rahul, nale tuan takur. Rahul. Jadi terkait RPJMD. Jadi nanti Om Malik kita share itu RPJMD, draftnya RPJMD ke grup ya. Iya. Iya. Jadi silakan Pak Malik. dengan RPJMD memang perlu kita betul-betul teliti. Jangan sampai sama kemarin dengan data 31%. 31% dengan 8%. Oh iya. Terkait data miskin, saya juga bingung. 31% berarti hampir setengah tuh. 60.000 masyarakat baru miskin. Iya. Kalau 31% itu bisa dianalogikan di antara 10 rumah ada 3 rumah yang tergolong miskin. Akhirnya apa? Nah, saya bilang wah luar biasa ini ternyata ya. Salah. Itu makanya saya bilang ini di RPJMD ini karena terkait juga ke depannya ini kemungkinan besar pokir ini tidak akan berlaku karena itu Menteri Dalam Negeri kemarin itu menyampaikan terkait pokir itu. Saya setuju Pak Malik. Jadi untuk kita ingatkan ke depan juga itu Bung Khalil, kita akan bicara tentang pokir. Begini sebenarnya supaya ada peluang juga bagi orang-orang yang tidak punya uang cukup banyak
tetapi ingin maju berkompetisi secara fair sebagai calon anggota DPR yang masih punya idealisme dan sebagainya itu, kita harus menghentikan itu Bung Alil, bahwa pokir ini adalah merupakan jalan bagi anggota DPR ini untuk oknum-oknum anggota DPR untuk mendapatkan uang. Padahal kan tidak boleh lagi dia menjadi eksekutor. Jadi pokir itu kan hanya menyerap aspirasi ketika dia turun reser dan dia menjanjikan kepada masyarakat. Setelah ada seperti itu diserahkan kembali kepada eksekutif untuk mengeksekusi. Tapi yang terjadi selama ini kan tidak begitu Bung Alil. Terjadi jual beli dalam tanda kutip. Ya. Kalau pokir itu lebih semi nakasihkan kedai. Oh ya jamai ya. Iya di. Artinya kasih pemerintah, terserah pemerintah siapa yang mau kerja, mestinya seperti itu. Jangan orang yang menyodorkan pokir dia juga yang kerja lalu dijual ke pihak ketiga. Dan ini pengalaman ini sudah banyak yang terjadi Pak Malik di daerah Bengkulu, di daerah mana itu rame-rame mereka masuk di bui gara-gara itu Bang. Jeruk makan jeruk, Eleno mengawasi, Eleno tok jamai. Ya tok jamai. Dan itu bukan rahasia umum lagi. Menurut saya kayak Ibu Yus ini ke depan selain pernah jadi ketua anggota komisioner KPU ya mungkin sudah saatnya juga bisa mewakili dapil di sana. Orang-orang seperti ini kan kalau duduk kita semua yang ada di sini kan berwarna itu DPR tidak seperti hari ini Bung Alil ya. Harus jujur kita akui bahwa masih perlu banyak pembenahan. Nah inilah lemahnya sistem demokrasi kita dengan sistem pemilihan langsung ini yang no vote no suara no money ya. Oke. Mandrasa memang kiban saat ide. Iya, Om Milo, kayaknya kita sudah di penghujung acara. Ya, dan kita saatnya pamit dan mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Bu Lili silakan 1 menit paling lama. Ibu Yus masih mengajar di Pare kah? Iya, masih. Di mana, di Amsir atau di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis dan di Kapada. Di Faisal Sabada? Amsir. Karena sudah institut, bukan lagi perguruan, bukan lagi sekolah. Masih Prof itu Pak Prof Bahtiar Bijak ya masih rektor ya? Masih. Saya ketemu kemarin waktu pilkada Pare-Pare lama saya diskusi. Iya. Pak Yusri di situ juga? Pak Yusri kan tidak bergabung karena semakin tidak sibuk, jadi dia tidak lagi seperti apa. Sekarang bakal akademik yang menentukan bisa. Iya, saya teringat kalau cerita Amsir karena itu markasku dulu cukup lama. Iya. Oke. Silakan Bung Alil, mungkin cukup. Iya. Bu Lilis, silakan. Terkait dengan Kopdes atau apapun terkait dengan RPJMD besok ini. Ya, jadi sebelum kita masuk besok pada pembahasan itu bisa mungkin di-share, tapi kalau dilewat lewat WA mungkin lewat email saja ya. Bisa aja kalau lewat WA. Bisa lewat WA. Ya, karena kalau memang karena kalau saya sudah lihat RPJPD-nya itu banyak yang harus disoroti gitu. Banyak hal yang masih ada kekosongan yang masih kita cari jawabannya, dan mudah-mudahan kalau begitu kita bedah RPJMD-nya kita dapatkan itu. Tapi sulit rasanya kalau satu hari kita mau kutu-kutu itu Bang Ilo. Iya, dan kita minta nanti Bu Lilis, ada waktu DPR untuk menerima kita untuk terkait dengan itu. Kita awali dulu dengan itu sebelum kita masuk ke perubahan dan era APBD ke depan Bu 2026 ya. Ya, karena agak mepet ini waktunya. Taruhlah misalnya dalam hal ekosistem laut contoh ya. Ekosistem laut misalnya. Nah, untuk peningkatan atau penggalian sumber daya yang ada di wilayah laut itu siapa saja dilibatkan di situ dalam peningkatan ekosistem itu, dalam pertahanan ekosistem yang ada di laut. Orang-orang yang tidak paham dengan kondisi wilayah laut, nah terutama dalam hal perikanan, siapa yang terlibat itu kan mestinya juga dilibatkan orang-orang nelayan yang itu karena yang tahu persis mereka punya keinginan karena mereka sendiri. Jadi memang perlu dipetakan dulu ini, tidak pertama-tama langsung kita berkomentar, tetapi ya sekali lagi itu penajaman pemikiran untuk kita analisis lebih dalam supaya kita punya argumen. Betul. Ya. Oke. Iya. Oke. Om Malik bagaimana? Terus saya berharap bahwa ketika kita RDP nanti di DPRD itu, bahwa semua yang pernah kita bicarakan di sini di dialog ini
supaya catatannya kita lengkapi untuk kita satu kali kita RDP itu kita pertanyakan semua supaya ada sinkron itu antara fakta dengan karena jangan sampai kita juga lemah di catatan yang lupa mana ini lebih paukur. Iya, pasti kita siap dengan. Makasih Pak Malik, betul itu. Kemudian terakhir bahwa di humas itu memang perlu dikaji itu pembiayaan anggaran yang ada di situ. Terlalu pemborosan di situ. Iya, saya kira itu. Terima kasih. Iya, aja dulu efisiensi ku humas benar pakai dia lo tama. Oke Pak Malik, terima kasih atas masukannya dan tadi apa yang disampaikan juga Bu Lilis sangat bagus sekali terkait dengan perikanan. Saya sebenarnya ini tergelitik sekali untuk membahas persoalan perikanan ini karena setelah dilimpahkan ke provinsi Bung Alil, saya lihat ada ketidakmampuan provinsi untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang ada di daerah Bung Alil. Dan daerah tidak bisa berbuat apa, hanya diam karena memang bukan kewenangannya Bung. Karena itu kan ada aturan sekian mil dan sebagainya Bung Alil. Terutama fungsi pengawasan laut Bung Alil. Mana provinsi bisa infrastrukturnya di sini siap untuk mengawasi itu pukatrol, pemboman ikan dan sebagainya. Terus perbaikan kayak TPI itu coba lihat itu TPI di Sumpang itu Jompan Camping sudah. Tapi tidak bisa APBD karena perikanan. Jadi itu menarik juga untuk kita bahas. Cuma sayang sekali ini Bung Alil sudah berapa kali coba untuk bicara dengan perikanan belum ada jawaban Bang Alil. Iya. Nanti dia suruh lagi. Itu Bung Alil, pendidikan dengan perikanan itu sudah harus kita bahas. Saya punya mimpi ke depan itu bagaimana daerah ini mempersiapkan beasiswa untuk anak-anak kita yang berprestasi yang miskin terkait dengan dokter itu Bung Alil. Karena di rumah sakit salah satu persoalan kita yang ada di rumah sakit karena dokter-dokter yang ada itu dari luar impor semuanya Bung Alil. Dan di lesmenya orang seperti itu dipertanyakan karena pasti dia antara cost and benefit lah seperti itu Bung Alil. Kalau ada anak daerah kemudian dikontrak selama-lamanya jadi dokter mengabdi untuk di baru begitu kontraknya kan aman kita Bung Alil. Betul. Itu penting itu Bung Alil. Kita lihat ada enggak nanti di RPJMD juga kita lihat itu apa program pemerintah selama 5 tahun ke depan ini terkait dengan pendidikan dan beasiswa itu. Nanti kita coba hubungi Dinas Pendidikan, kemudian di perikanan juga kita coba hubungi lagi kembali. Mudah-mudahan sudah ada respon kembali ya. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Tunggu dulu Ibu Yus, kenapa Bu Yus? Ibu Lilis. Bu Lilis. Maku Pak Dedang kata on cam. Mapa mula baca Mas Sanggul memang nih nah baru PJMD make up. Iya. Begitu aja itu minta kena pakai kacamata Nuna Alil. Pakai kacamata ya makan jantan. Oh iya. Kacamata dosennya rupa Aku pakai nih rokade napa mitai akade ini laporanmu ada masalah. Wah. Nak pakai ni orang panala laptop na napalok ke koperasi kada mana itu 10 juta apa saja yang sudah digunakan. Tahu deh kata jantung kan padahal purani dipakai ngopi-ngopi sebagian. Biaya perjalanan dan ke sana ke sini enggak mati sih agak barang. Oke Bu. Ibu ES harus siap ya Bung Lil. Nanti kita share ke situ. Iya. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi kalau pada saat nanti koordinasi dengan Dinas Perikanan misalnya atau dengan siapapun kita paling tidak memberikan sedikit bayangan tolong dipersiapkan kira-kira yang mana menjadi terutama dalam hal perikanan ini yang mana yang menjadi kewenangan daerah yang mana yang menjadi provinsi karena ini yang memang ini agak dilematis sebenarnya ketika kita minta data ketika kita bertanya ke daerah misalnya selalu alasan jawaban itu adalah ini kewenangan provinsi kewenangan provinsi lalu otonomi daerah yang kita paham sekarang kita pahami bersama otonomi daerah itu memberikan kewenangan sebenarnya kepada daerah tidak berarti sepenuhnya ada di provinsi tidak ada kewenangan tertentu yang memang diberikan kepada daerah untuk mengelola wilayah laut itu. Nah itu Bung Alil, tolong dicatat itu Bung Alil ya. Nah ini yang harus diberikan kepada masyarakat pemahaman ini yang harus disampaikan bahwa jangan semua bertumpuk kesalahannya itu ada di provinsi karena ada juga memang kewenangan yang diberikan kepada masih ada kewenangan yang ada pada daerah. Kewenangan termasuk itu pengelolaan apa tadi itu TPI ya.
tempat pelelangan ikan itu kewenangan pemerintah daerah itu. Nah, kecuali Pulau Panikiang katanya itu sudah provinsi. Waduh, heran juga saya tiba-tiba Panikiang itu kewenangannya provinsi. Kalau pulau-pulau itu masih daerah, kecuali kalau dalam instalasi-instalasi misalnya, kemudian pemasangan kabel di bawah dasar laut, itu kewenangan provinsi. Karena kalau kewenangan provinsi itu ada kan batasnya dalam hukum internasional itu kita kenal di Declaration Convention on the Law Besi 82 itu ada batas bahwa setiap daerah itu ada. Mengukur betul. Sampai 12 mil. Iya. Itu menjadi turunan dari konvensi itu, United Nation itu. Iya, betul. Cocok. Iya, ini nanti kita sampaikan. Itu memang penting supaya tidak terjadi ini ya, miskomunikasi dan saling berharap begitu Bung Khalil. Nah, kita juga nanti tidak tertutup, kita yang sendiri juga nanti akan suatu saat berkunjung ke Dinas Perikanan Provinsi untuk lebih mendetailkan itu Bung Khalil. Karena kasihan dulu itu kan ada bantuan perahu, ada bantuan pukat, ada bantuan kapal bagang. Ini 5 tahun terakhir ini tidak ada sama sekali yang turun ke Baru. Nah, ini harus diadvokasi nelayan-nelayan kita karena kenapa? Baru ini 87 sekian kilometer itu pesisir Bung Khalil. Jadi ako dia nagaga ko pwede na pa dito na perhatikan ke provinsi ko makuran lobby man rahas itu anggota ta apalagi dito na bergerak anggota DPR lo perjuang ke mana nasib nero. Waduh, siapa lagi? Oleh karena ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana Bung Khalil. Iya, amin. Oke. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pagi ini. Makasih banyak atas kesediaannya bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan makasih banyak Ibu Lilis, kemudian Pak Malik sudah gabung, kemudian Ibu Yus juga sudah gabung bersama kita di sini di Komal, TikTok, IG Radio dan Suara Hati. Ya, dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana iklan RPJMD Bang Alil?